subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk notifikasi. Kalian pasti sering dengar istilah machine learning kan? Tapi apa sih itu sebenarnya? Ini bukan sekedar kata keren di dunia teknologi loh. Ini adalah otak di balik banyak banget layanan pintar yang kita pakai tiap hari. Seringnya sih tanpa kita sadari. Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya Shopee kayaknya bisa baca pikiran kita dan ngerekomendasiin barang yang pas banget? Atau Netflix yang selalu tahu film apa yang bakal kita suka? Itu bukan sihir, jawabannya adalah machine learning. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas cara kerjanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu machine learning? Terus kita intip gimana sih komputer itu beneran belajar? Habis itu kita bahas satu terobosan besar yang ngubah segalanya. Lanjut ke cara kita ngajarin AI biar jadi baik. Dan terakhir, apa dampaknya buat kita semua? Yuk, langsung mulai. Oke, bagian pertama, kita bakal kupas tuntas apa itu machine learning. Tapi tenang, kita pakai bahasa yang gampang dimengerti tanpa istilah-istilah yang bikin pusing. Gampangnya gini deh, kalau di pemrograman biasa, kita yang nulis aturannya buat komputer. Kayak, kalau A terjadi, lakukan B. Nah, di machine learning, kita balik prosesnya. Kita kasih komputer segunung data, contoh-contoh dari dunia nyata, terus kita biarin dia nemuin polanya sendiri. Jadi, dia belajar dari pengalaman, bukan dari perintah kaku. Dan ini tuh bukan teori doang loh, ini ada di mana-mana. Sistem rekomendasi di e-commerce yang bikin kita pengen belanja terus, itu machine learning. Bank yang bisa ngeblok transaksi aneh di kartu kredit kita, itu juga machine learning. Bahkan di dunia kesehatan buat analisis data, sampai di pabrik buat prediksi kapan mesin rusak. Semuanya bisa terjadi karena kemampuan belajar dari data ini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana proses belajar ini beneran terjadi? Kedengarannya emang kayak sulap ya, tapi sebenarnya ini adalah sebuah proses rekayasa yang sangat terstruktur. Yuk kita lihat resepnya. Langkah pertama, dan ini mungkin yang paling krusial, bisa diibaratkan kayak lagi mau masak. Sebelum AI bisa belajar apapun, datanya harus dibersihin dulu. Soalnya, data mentah itu seringnya berantakan, banyak yang salah, dan penuh sampah. Jadi, butuh kerja keras banget buat nyiapin datanya biar siap dimasak sama algoritma. Dan inilah alur kerjanya yang hampir selalu sama di semua proyek machine learning. Kita mulai dari ngumpulin dan bersihin data, yang katanya bisa makan lebih dari setengah waktu pengerjaan proyek loh. Setelah datanya kinclong, baru deh datanya diolah biar bisa dimengerti sama si model. Baru setelah itu modelnya dilatih buat cari pola, dites akurasinya dan akhirnya dipakai di dunia nyata. Jadi intinya, sebelum ada kecerdasan, ada kerjaan bersih-bersih yang super baik. Oke, dasar-dasarnya udah dapat. Sekarang kita bahas lompatan terbesarnya. Sebuah ide jenius yang membawa AI dari yang tadinya kaku, jadi bisa ngobrol sekeren yang kita kenal sekarang. Coba bayangin kamu lagi baca paragraf panjang, tapi pas nyampe di akhir, udah lupa kalimat pertamanya ngomongin apa. Nah, itulah masalah yang dihadapi model AI jadul. Mereka itu baca kalimat kata per kata, secara berurutan. Akibatnya, hubungan antara kata di awal dan di akhir kalimat jadi lemah banget. Lalu, di tahun 2017, muncullah sebuah paper penelitian dengan judul yang, wah berani banget, Attention is all you need. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan. Paper ini benar-benar ngebuang aturan lama dan ngenalin arsitektur baru yang revolusioner, namanya transformer. Konsep inti di baliknya tuh sebenarnya simple banget dan niru cara kerja otak kita. Waktu kita baca kalimat, kita kan nggak nganggep semua kata itu sama pentingnya. Otak kita otomatis fokus ke kata-kata kunci. Nah, mekanisme attention ini ngajarin AI buat melakukan hal yang persis sama. Nah, ini nih yang bener-bener ngegambarin perbedaannya. Model lama itu kayak naik kereta, jalan dari satu stasiun ke stasiun berikutnya satu-satu. Sementara transformer dengan attention, itu kayak punya pandangan dari atas, kayak drone. Dia bisa lihat seluruh peta, seluruh kalimat sekaligus, dan langsung narik garis lurus antara dua kata yang berhubungan, gak peduli sejauh apa jaraknya. Ini benar-benar game changer. Oke, jadi sekarang kita punya model yang super canggih, yang bisa ngerti bahasa. Tapi, muncul masalah baru. Model yang kuat itu belum tentu bermanfaat, apalagi aman. Terus, gimana caranya kita ngarahin dia ke jalan yang benar? Nah, pertanyaan ini jadi inti dari pengembangan AI modern. Punya mesin yang bisa nulis puisi itu keren, tapi kan kita juga harus pastiin mesin itu nggak ngasih saran yang bahaya atau nyebarin hoaks kan? Langkah pertama namanya Supervised Fine Tuning atau SFT. Anggap aja ini kayak kita ngasih kunci jawaban ke AI. Para ahli nyiapin ribuan contoh percakapan yang bagus-bagus. Misalnya, kalau ditanya begini, jawabnya harus begini ya.
Dengan belajar dari ribuan contoh jawaban sempurna ini, modelnya jadi mulai ngerti jawaban yang baik dan bermanfaat itu kayak gimana. Tapi kan nggak semua pertanyaan punya satu jawaban sempurna ya. Nah, disinilah Reinforcement Learning from Human Feedback atau RLHF masuk. Jadi AI ngasih beberapa pilihan jawaban, terus manusia tinggal milih, jawaban B lebih bagus dari A. Proses ini kayak ngajarin selera manusia ke AI. Umpan balik ini lalu dipakai buat ngelatih semacam juri internal yang ngebimbing si AI buat ngasih jawaban yang lebih nyambung, aman, dan pas sama keinginan kita. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Di kiri, SFT itu tujuannya ngajarin jawaban yang pasti dan benar, cocok buat tugas kayak nerjemahin. Nah, di kanan, RLHF itu tujuannya lebih ke nyamain selera AI dengan selera manusia yang lebih subjektif. Ini penting banget buat keamanan dan biar chatbot terasa lebih manusiawi. Keduanya adalah alat super penting buat ngebentuk perilaku AI. Oke, yuk kita tarik benang merahnya. Kita udah jalan-jalan dari ide dasar machine learning sampai ke teknik-teknik canggih yang ngebentuk AI yang bisa kita ajak ngobrol hari ini. Coba lihat deh betapa cepatnya semua ini terjadi. Kemajuan selama puluhan tahun itu jalannya pelan-pelan. Terus, di 2017, attention muncul dan tiba-tiba semuanya melesat. Dan cuma dalam beberapa tahun terakhir ini, kita belajar buat menjinakkan kekuatan besar ini pakai SFT dan RLHF, ngubahnya jadi alat yang beneran bisa kita pakai dan percaya. Jadi, kalau ada beberapa hal yang perlu kalian ingat dari obrolan kita hari ini dia. Pertama, semuanya berawal dari data. Kedua, terobosan terbesarnya datang dari ide yang niru cara kerja otak kita, yaitu perhatian. Dan yang terakhir, kita secara aktif ngebentuk AI ini dengan umpan balik kita, biar dia makin sejalan sama nilai-nilai kita. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Teknologi ini tuh kayak cermin. Proses kayak RLHF itu secara harfiah, nanemin selera dan pilihan kita ke dalam sistem ini. Jadi sambil kita terus ngebangun mesin yang belajar dari kita juga harus tanya ke diri sendiri, pelajaran apa sih yang paling penting buat kita ajarkan? Terima kasih sudah menyimak.